Berpikir, jangan khawatir, banyak zikir, rezeki ngalir, jangan kikir. Keyakinan inilah yang mengiring setiap langkah Kiai Haji Muhammad Syakrim atau yang biasa disapa Abi Syakrim. Bagi laki-laki berusia 83 tahun ini, berbagi kepada siapapun yang membutuhkan adalah sebuah keharusan, termasuk kebiasaan memotong 2 ekor kambing setiap hari Kamis yang telah dilakukannya selama 45 tahun. Waktu pesantren, setiap hari Kamis guru sama potong kambing. Saya tanya kepada guru, Abah manggilnya, kenapa kok tiap hari potong kambing? Berkah hidup kita. Orang yang senang potong kambing nanti hidup berkah dan ketuainya senang. Daging kambing ini kemudian diolah oleh sang istri menjadi semur dan akan diberikan kepada anak yatim piatu dan kaum papa yang datang ke rumah mereka setiap hari Jumat. Laki-laki asli Betawi ini sebenarnya bukanlah jutawan dengan harta berlimpah. Syakrim muda bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 1971, saat Syakrim memiliki 6 buah hati, ia memutuskan mengangkat 6 anak jalanan menjadi anak asuhnya. Pengalaman memiliki teman dengan kondisi kekurangan saat duduk di bangku sekolah menengah pertama membuatnya bertekad akan membantu kehidupan anak-anak miskin. Dan niat saya itu bukan baru sebenarnya. Niat sejak saya asanawi udah berniat, bukan baru. Saya bercita-cita akan saya tampung anak yang fakir miskin atau anak yatim piatu akan saya bina dan didik sampai dia sekolah paling tidak sampai dia SLTA ya, paling tidak. Dengan uang seadanya, Syakrim pun membesarkan anak kandung dan anak asuhnya. Bukannya kekurangan, rezeki Syakrim justru berlimpah. Para dermawan datang membantu Syakrim. Itu ada keistimewaan tuh. Keajaiban memang saya setiap ada keperluan emang olah hajat. Mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan berikanlah orang-orang kaya raya, orang dermawan berikan hidayah supaya mau membantu saya ini keperluan saya untuk anak asuh dan anak yatim piatu. Selalu minta begitu doa. Ya ada zikir lain, ya zikir lain, sezikir. Kadang-kadang seperti ada jawaban. Seolah nggak usah kamu khawatir, seolah-olah gitu ya. Jadi hati besar. Nggak usah kamu khawatir, nanti besok ada rezeki yang gitu. Ya. Keberkahan yang dirasakan membuat Syakrim kembali mengangkat anak jalanan dan anak dari keluarga miskin menjadi anak asuh. Hingga saat ini Syakrim telah mengasuh 71 anak dan menyekolahkannya hingga berhasil berdiri sendiri. Iya, bagus mudah. Ada perasaan juga kok ini Abi. Ada apa tujuannya, namanya kita masih kecil belum paham ya. Ternyata semakin kita bertumbuh dewasa, lama-lama kita juga paham bahwa inilah jiwa sosial, seperti inilah orang tua. Bahwa hidup nggak bisa untuk sendiri tapi untuk orang banyak dan sebagainya seperti itu. Tidak berhenti dengan mengangkat anak asuh, Syakrim dibantu putra keduanya Ibnu Mulkan kemudian mendirikan pesantren di dekat rumah mereka di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 80 anak diantaranya dari keluarga tak mampu bisa mengenyam pendidikan di pesantren ini. Senja pun tiba, musola kecil di depan rumah Syakrim mulai ramai. Senandung doa dari para pemuda jemaah pengajian di musola Syakrim memulai acara rutin yang digelar Syakrim setiap Jumat malam. Puji-pujian pun dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui zikir dan sholawat. Dan di penghujung acara, Syakrim pun membagikan makanan pada seluruh jemaah dengan semur daging kambing yang dipotongnya tadi siang.
sebuah momen yang selalu dinanti Syakrim setiap pekan. Berbagi keberkahan dan rahmat pada semesta. Sangat bermanfaat sekali karena saya berkahnya sangat banyak untuk saya. Saya semakin dekat sama Allah aja, dan berkahnya bagi saya pribadi sangat luar biasa. Selama hayat di kandung badan, Syakrim tetap meyakini perbanyak zikir dan jangan kikir akan membuat keberkahan dari Allah senantiasa mengalir.